Oke, kita langsung masuk ke materi kita. Di sini kita akan membahas terkait teori medan kristal atau Crystal Field Theory atau CFT. Nah, adapun nama saya sendiri itu adalah Yosia Gopasretama. Saya merupakan mahasiswa kimia non kependidikan tahun 2018 dari Universitas Negeri Medan dan saya berasal dari kelompok 3 dan tertera nama-nama teman saya seperti Hana, Puspa, Korirut, dan Runika. Untuk lebih lanjut kita langsung aja terkait teori medan kristal. Oke, next. Nah, sebenarnya teori medan kristal ini merupakan salah satu yang menjelaskan terkait struktur dari senyawa koordinasi atau senyawa kompleks tadi. Nah, senyawa koordinasi itu adalah satu atau lebih ion kompleks dengan sejumlah kecil molekul atau ion seputar atom ataupun ion logam pusat yang biasanya berupa golongan logam transisi. Nah, jadi ini merupakan senyawa kompleks. Ini merupakan ion kompleksnya dan ini adalah ion sederhananya. Nah, dari ion kompleks ini terdiri dari ligan dan logam pusat. Logam pusat ini merupakan logam transisi. Untuk strukturnya sendiri, ini bisa kita lihat bahwa kobalt di sini sebagai logam pusat dan NH3 atau amonia ini sebagai ligannya dan Cl ini merupakan ion sederhananya. Kita lanjut next saja. Nah, kita membahas terkait ligan. Ligan itu bisa berupa atom, molekul, ataupun ion, unsur yang dapat mendonorkan pasangan elektronnya, yaitu PeB, dalam senyawa kompleks yang bisa kita sebut dengan basa Lewisnya. Nah, yang akan membentuk nanti ikatan koordinasi pada senyawa kompleks. Nah, sebenarnya ligan sendiri itu bisa dibagi menjadi beberapa kategori, namun yang saya bahas di sini terkait ligan lemah maupun kuat. Ligan lemah itu nama lainnya bisa berupa high spin, ligan kuat itu low spin. Di mana ligan ini sangat mempengaruhi uh, dalam kita membuat diagram nanti, sangat mempengaruhi pada strukturnya, sangat mempengaruhi pada delta nolnya atau 10 dekinya. Bagaimana sih dia dapat mendorong elektron pada orbital, itu juga sangat berpengaruh. Uh, Berikut ligan-ligan lemah dan juga ada ligan-ligan kuat. Nah, ini sedikit pengertian teori medan kristal oleh Sugiarto tahun 2011 yang merupakan senyawa kompleks yang terjadi karena adanya interaksi elektrostatik ya. Dia tolak menolak antara orbital antar elektron pada orbital D, logam pusatnya. Nah, kita next. Lanjut. Nah, teori ikatan senyawa kompleks itu sendiri sebenarnya pertama kali itu adalah teori ikatan valensi, tentu. Setelah itu berkembang menjadi teori medan kristal dan teori orbital molekul. Nah, saat ini kita akan membahas di mana teori medan kristal. Saya tidak akan membahas teori-teori yang dua ini. Next. Nah, di sini ada sedikit teori medan kristal bahwa teori medan kristal itu merupakan interaksi yang terjadi antara logam pusatnya, dan ligan. Interaksinya ini merupakan interaksi elektrostatik, yaitu elektronnya tadi. Nah, dalam teori medan kristal sendiri berlaku beberapa anggapan. Yang pertama itu ligan dianggap sebagai suatu titik muatan. Jadi dia memiliki muatannya, dia memiliki elektron, pasangan elektron bebasnya. Yang kedua, tidak ada interaksi antara orbital logam dengan orbital ligan. Jadi kita akan fokus pada orbital D logam pusat saja. Lalu orbital D dari logam terdegenerasi dan memiliki energi yang sama. Akan tetapi, jika terbentuk kompleks, maka akan terjadi pemecahan atau splitting tingkat energi orbital D tersebut. Akibatnya adanya tolakan dari elektron pada ligan. Pemecahan tingkat energi orbital D ini tergantung orientasi arah orbital logam dengan arah datangnya ligan. Nah, jadi awalnya itu orbital D ini memiliki energi yang sama pada suborbitalnya. Namun ketika dia membentuk senyawa kompleks, datangnya ligan atau pengompleks tadi, dia akan melakukan pemecahan. Dan pemecahan itu kenapa terjadi? Mungkin kita bisa next lagi. Oke, jadi pada orbital D terdapat dua kelompok yang dikategorikan.
Yang pada kelompok pertama itu T2G dan kelompok kedua itu EG. T2G ini terdiri dari 3 suborbital yaitu DXY, DXZ, DYZ. Nah, dia memiliki bentuk yang sama dengan orientasi atau arah pada sumbu X di antara sumbu X, Y, dan Z. Jadi dia tidak pada sumbu X, Y, Z, melainkan di antara. Nah, terus ada pada kelompok EG yang terdiri dari orbital dx kuadrat y kuadrat dan dz kuadrat. Oke, kita next. Nah, jadi kompleks oktahedral. Karena orientasi arah orbital dx kuadrat y kuadrat dan dz kuadrat ini merupakan tadi kelompok dari EG ya, adalah sepanjang sumbu X, Y, dan Z dan menghadap langsung ke arah mendekatnya ligan. Nah, maka kedua orbital tersebut mengalami tolakan yang lebih besar dari ligan dibandingkan orbital DXY, DXZ, dan DYZ yang berada di antara sumbu X, Y, dan Z. Dengan demikian, orbital D pada kompleks oktahedral mengalami pemecahan atau splitting. Jadi, pada pembentukan oktahedral tersebut, ligan-ligan ini justru menyerang pada sumbu X, Y, dan Z. Padahal sumbu X dan YZ itu memiliki tolakan yang lebih besar sehingga terjadinya pemecahan. Oleh sebab itu, kelompok T2 dan EG ini memiliki energi yang berbeda antara keduanya atau bisa disebut dengan splitting. Berapa perbedaan energinya itu disebut dengan delta 0 atau sama dengan 10 deki. Oke, kita next lagi. Nah, bagaimana sih splitting orbital D? Nah, apa sih itu 0,6 delta 0, 0,4 delta 0? Jadi, setiap orbital T2G akan menurunkan energi kompleks sebesar 0,4 delta 0. Dan sebaliknya, setiap orbital pada EG akan menaikkan energi kompleks sebesar 0,6 delta 0. Jadi, saat kita memberikan atau elektron terdapat pada T2G, maka dia akan menurunkan energinya sebesar 0,4 delta 0 pada T2G. Jika pada EG dia akan naik energi kompleksnya sebesar 0,6 delta 0. Dan adapun apa itu delta 0? Delta 0 itu juga sebenarnya sama dengan 10 deki yang merupakan range atau energi pembelahan di antara set tersebut antara EG dengan T2G. Kita bisa next. Nah, berikut merupakan tabel dan konfigurasi dan bagaimana nilai besarnya penurunan energi atau energi stabilitas dari medan kristal tersebut. Kita bisa lihat di sini dari jumlah elektron D yang hanya 1, 2, 3, 8, 9, 10 ini tidak berpengaruh pada high spin maupun low spin. Maksudnya tidak berpengaruh pada ligan kuat ataupun ligan lemahnya. Berbeda dengan elektron yang 4 sampai 7 ini. Karena apa? Karena dia akan sama nilai dia menggunakan ligan kuat maupun ligan lemah, konfigurasinya akan sama. Kita bisa lihat. Nah, pada high spin atau ligan lemah, dia akan memiliki rentang energi pembelahannya itu kecil atau tidak sebesar ligan kuat, sehingga elektron itu dapat langsung naik ke tingkat orbital EG, tingkat orbital selanjutnya. Sedangkan pada low spin atau ligan kuat, energi pembelahannya akan lebih besar sehingga elektron akan sulit untuk naik ke tingkat orbital EG, melainkan dia akan memenuhi terlebih dahulu pada T2G. Nah, bagaimana sih cara menghitung CFSE tadi? Balik lagi, saya memberikan sebuah contoh soal, salah satunya dengan logam pusat Ni2+ ya. Bisa kita lihat di tabel periodik berapa sih nomor atomnya. Nah, setelah Ni2+ berarti dia akan mengurangi 2 elektron. Nah, kita akan mendapatkan konfigurasi pada 3D8 ya. Bagaimana sih pengisian elektronnya? Kita akan mengikuti tentu aturan Han ya. Aturan Han kita buat ada 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan Ni liganya misalkan H2O ya. Yang netral. Ini merupakan ligan kuat.
ligan lemah. Maaf, bisa diralat. Ini ligan lemah positif. Nah, jadi kita akan mengisi terlebih dahulu pada T2G. Ingat, ligan lemah itu berarti dia bisa langsung naik ke atas karena rentan dari energinya ini tidak terlampau jauh sehingga dia bisa langsung loncat ke orbital selanjutnya. Oke. Nah, setelah ini maka kita akan masukkan pada rumus ini. Berapakah nilainya? Itu 0,4 dikali jumlah elektron T2G 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan 0,6 dari jumlah elektron EG 2. Berarti 2,4 dikurangi 1,2 berarti 1,2 tak 0. Ini 8 dia nggak berpengaruh pada ligan lemah atau ligan kuatnya, nilai dari CFSI-nya ini atau besarnya penurunan energi stabilitas dari medan kristal. Nah, adapun juga kami memberikan mini riset atau seperti penelitian praktikum ya, merupakan salah satu tugas dari Unimed jurusan kami juga, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana kekuatan ligan dari amonia dan air. Sebenarnya kita bisa lihat tahu, tapi kita harus tahu gimana sih cara membuktikannya. Tentu dengan menggunakan alat spektrofotometer UV vis, di mana di sini yang akan kita lihat adalah panjang gelombang yang dibutuhkan oleh larutan tersebut, yaitu senyawa kompleks, lalu dilihat absorbansinya. Setelah dilihat absorbansinya, kita bisa melihat energinya, membandingkan energinya. Tentu energi yang lebih rendah akan lebih stabil. Adapun prosedur penelitian, kita di sini akan membandingkan terkait ligan H2O dengan NH3 atau amonia ini. Kita bandingkan pada logam nikel. Ya, adapun seperti ini prosedurnya, bisa kita lihat. Nanti larutan kompleks yang 1 dan 2 akan diamati bagaimana sih absorbansinya dengan spektrofotometer UV vis tadi. Pada kompleks Cu, pada logam pusatnya Cu, kita juga akan menambahkan ligannya, baru kemudian akan dilihat absorbansinya kompleks 1 dan 2 dengan spektrofotometer menggunakan UV vis. Maka akan kita dapat pembahasan kita, yaitu pada nikel dengan NH3, ligan NH3, amonia, air, dan pada logam Cu juga. Maka kita akan menaruh atau mencari berapa sih panjang gelombang maksimum dari senyawa tersebut. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai absorbansinya. Setelah kita mendapatkan kedua nilai tersebut, maka kita akan masukkan ke persamaan foton ya, energi foton, yaitu E sama dengan Hc per lambda, di mana H-nya itu adalah konstanta Planck 6,626 kali 10 pangkat min 34 dan C-nya merupakan kecepatan cahaya 2,998 kali 10 pangkat 8. Maka nanti kita akan lihat berapa sih energi yang dihasilkan. Nah, nanti semakin tinggi panjang gelombang dan serapannya juga maksimum, akan menghasilkan energi yang semakin kecil. Next ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah kata maupun yang kurang, mohon maaf. Terima kasih semuanya atas waktunya. Salam reaksi.